Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Dunia Ilmu Euclid. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika mengenai garis singgung persekutuan dalam. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah mengenai unsur-unsur daripada garis singgung persekutuan dalam. Sekalian kalian amati ya gambar pada tampilan layar berikut, yang mana di sini ada dua lingkaran dengan pusat di A, kemudian lingkaran dengan pusat di B. Lingkaran yang berpusat di A ini memiliki jari-jari lebih panjang dari jari-jari yang ada di lingkaran B. Nah, apabila ditarik ya dari titik pusat ya dengan salah satu titik di keliling lingkaran tersebut ya, kemudian kita beri nama titik P di sini. Lalu untuk jari-jari lingkaran B kita tarik ya garis ya jari-jari di sini dengan titik Q, maka apabila kita hubungkan dari titik P ke titik Q ini dinamakan dengan garis singgung persekutuan dalam. Lalu untuk D di sini adalah jarak dari titik pusat A, titik pusat lingkaran A ke titik pusat lingkaran B. Untuk jari-jari di sini ya, apabila kalian tarik dengan garis singgung persekutuan dalam tersebut akan membentuk sudut 90 derajat. Ya, atau siku-siku. Nah, untuk jarak dari P ke Q dengan jarak dari T ke B ini sama nilainya. Ya, dilambangkan di sini nanti dengan M. Nah, untuk rumus ini ya nanti dari beberapa materi itu akan berbeda ya, hanya penyebutan angka-angkanya hanya penyebutan abjadnya saja, namun nanti untuk rumusnya pun sama. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan di sini ya, yang perlu saya jelaskan, segitiga ABT. Segitiga ABT ya merupakan segitiga siku-siku di T. Segitiga siku-siku di T, sehingga berlaku rumus Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan ya AB kuadrat ya, ini sebagai sisi miring nanti ya, AB ini sebagai sisi miring, maka sama dengan AT kuadrat ditambah BT kuadrat. Ya, AT kuadrat ditambah dengan BT kuadrat. Ya, sesuai dengan rumus Pitagoras. Nah, untuk mencari nilai BT, maka BT kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan AT kuadrat. Ya, untuk mencari nilai BT. Yang ini BT. Lalu untuk mencari AT, ya, rumusnya adalah AT kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan BT kuadrat. Lalu sekarang kalian perhatikan, karena panjang garis BT, ya, panjang garis BT sama dengan panjang garis PQ, maka PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AT kuadrat. Nah, lalu perhatikan AT di sini ya, AT. AT itu adalah penjumlahan dari panjang jari-jari atau AP dengan PT. Nah, atau nanti di sini sama dengan jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil. Nah, jadi di sini jari-jari lingkaran besar, ya, yang ini jari-jari lingkaran kecil, ya. Jadi PT ini sama dengan QB, ya. Nah, ini sama dengan jari-jari lingkaran kecil. AP itu adalah jari-jari lingkaran besar. Nah, nanti apabila kita masukkan ke rumusnya, ya, rumusnya adalah yang ini. Ya, untuk mencari nilai M atau garis singgung persekutuan dalam. Rumusnya adalah akar dari D pangkat 2 dikurangi dalam kurung R besar ditambah R kecil pangkat 2. Nah, dapat pula ditulis nanti dengan M pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 dikurangi dalam kurung R besar ditambah R kecil atau jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Ya. Nah, akarnya ini dihilangkan. Nah, apabila kalian belum jelas, kalian bisa ulangi penjelasan saya ini. Nah, ini adalah pengenalan daripada unsur-unsur garis singgung persekutuan dalam. Berikutnya sekarang kalian perhatikan untuk contoh yang pertama. Ya, di sini apabila kalian amati ada dua buah lingkaran
dengan pusat di A dan B. Untuk jari-jari lingkaran A adalah 9 cm dan jari-jari lingkaran B adalah 6 cm. Nah, jika panjang PQ, nah panjang PQ di sini maksudnya ya panjang PQ atau panjang dari garis singgung persekutuan dalam adalah 20. Nah, ini panjang PQ 20, maka jarak antara pusat lingkaran A dan lingkaran B adalah berapa sentimeter di sini. Ya, yang ditanyakan adalah jarak pusat lingkaran A dan lingkaran B. Nah, sekarang untuk pembahasannya tadi diketahui di soal jari-jari lingkaran besar ya atau jari-jari lingkaran A 9 cm ya, kemudian yang jari-jari lingkaran kecil yaitu adalah 6 cm di sini ya, maksudnya 6 cm dan M adalah PQ ya sama dengan 20 cm. Lalu kalian masukkan ke rumusnya. Ya, rumusnya tadi apabila kalian amati rumusnya yaitu M pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 ya dikurang R besar ditambah R kecil pangkat 2. Nah, jadi kita menghilangkan rumus yang ini. Ya, atau kita tidak menggunakan yang ini, ya, tapi kita gunakan rumus yang ini. Ya, yang ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, yang ini adalah panjang daripada pusat, ya, jarak antara pusat A dan B. Nah, apabila kita kembalikan di sini, ya, maka nanti, ya, rumusnya kita akan mencari sesuai dengan pertanyaan adalah jarak pusat lingkaran A dan lingkaran B. Berarti yang kita cari adalah nilai D-nya. Sehingga kita tulis di dalam rumus menjadi D pangkat 2 sama dengan M pangkat 2 ditambah R besar ditambah R kecil dalam kurung pangkat 2. Nah, jadi maksudnya di sini ini nanti pindah ruas. Ya, yang ini nanti pindah ruas. Ya, pindah ruas yang bernilai negatif menjadi positif nanti. Ya, namun kita tulisnya di sebelah kanan. Nah, kemudian D pangkat 2. Jadi ini seolah-olah pindah ke kiri ya dan berubah tanda negatif ini menjadi plus. Nah, lalu kita masukkan nilainya M pangkat 2 ini artinya tadi garis singgung persekutuan dalamnya dari P ke Q itu 20 cm. Ya, jadi 20 pangkat 2 ditambah jari-jari lingkaran A ditambah jari-jari lingkaran B pangkat 2. Nah, apabila kalian hitung 20 pangkat 2 400 dan 9 tambah 6 pangkat 2 adalah 225. Dijumlah hasilnya adalah 625. Nah, untuk nilai D-nya adalah akar dari 625. Ya, sama dengan 25. Nah, jadi jarak pusat lingkaran A dan lingkaran B adalah 25 cm. Jadi jarak dari A ke B itu adalah 25 cm. Nah, demikian cara apabila kalian menemukan soal seperti ini, yaitu menanyakan tentang jarak antara pusat lingkaran ya A dan B ya. Nah, apabila diketahui jari-jari ya, kedua lingkaran tersebut dan garis singgungnya. Selanjutnya amati untuk contoh yang kedua, jarak dua pusat lingkaran adalah 34 cm dan panjang jari-jari lingkaran A sama dengan 2 kali jari-jari jari-jari lingkaran A sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran B. Nah, jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut 16 cm, maka selisih panjang jari-jari kedua lingkaran tersebut adalah berapa sentimeter. Nah, jadi apabila kita tulis ya di sini untuk pembahasannya, jarak pusat kedua lingkaran atau D itu adalah sama dengan AB yaitu 34 cm. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya, jarak dari A ke B di sini pusat lingkaran tersebut adalah 34 cm. Ya. Kemudian jari-jari lingkaran yang besar ini ya adalah 2 kali jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, lalu panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah M atau sama dengan 16 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya di sini ya, itu adalah 16 cm. Nah, ini 16 cm. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal seperti ini? Berarti kita masukkan ke rumusnya. Ya, M pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 dikurangi R dalam kurung R besar ditambah R kecil. Ya, pangkat 2.
Lalu kita masukkan nilainya. Ya, berarti tadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya 16. Ya, maka 16 pangkat 2 sama dengan 34. Nah, ini panjang kedua titik pusat tersebut. Ya, pusat lingkaran 34 pangkat 2 dikurangi R-nya adalah 2 kali jari-jari lingkaran kecil ditambah jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Nah, nanti ditulis seperti ini. Nah, 16 pangkat 2 hasilnya adalah 256. 34 pangkat 2, 1156. Lalu di sini nanti 2R ditambah R sama dengan 3R. Sehingga 3R pangkat 2. Nah, ini nanti pindah ruas. Yang 256 pindah ruas. Ya. Nah, jadi positif berubah menjadi tanda negatif. Yang ini negatif berubah ke kiri menjadi positif. Sehingga nanti kita tulis 3R pangkat 2 sama dengan 1156 dikurangi 256. Nah, 1156 dikurangi 256 adalah 900. Lalu, untuk mencari 3R-nya, ya 3R tadi, maka akar dari 900. Akar dari 900 adalah 30. Nah, jadi 3R sama dengan 30. Untuk mencari R adalah 30 per 3. Ya, atau 30 dibagi 3 sama dengan 10. Ya, jadi nilai R-nya di sini adalah 10. Setelah kita mencari nilai R-nya, maka kita dapat menghitung selisih panjang jari-jari kedua lingkaran tersebut. Untuk lingkaran yang besar, ya, jari-jarinya adalah 2R. Ya, 2R. Nah, berarti 2 dikali 10. 2 dikali 10. Ya, 2 kali 10 sama dengan 20. Oke. Kemudian untuk lingkaran yang kecil adalah 10. Ya, lingkaran yang kecil adalah 10. Sehingga untuk selisihnya maka adalah 20 dikurangi 10. Ya, 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Jadi selisihnya adalah 10 cm. Oke, nah ini untuk pembahasan soal contoh nomor 2. Selanjutnya perhatikan pembahasan untuk contoh nomor 3. Jarak pusat dua buah lingkaran adalah 15 cm. Jadi jarak dari A ke B di sini adalah 15 cm. Kemudian panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Nah, ini 12 cm. Nah, jika jari-jari salah satu lingkaran adalah 2,5, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain berapa? Nah, di sini kalian masukkan ya. Nah, jadi masukkan ya. Untuk AB sama dengan 15 ya, AB. Kemudian PQ sama dengan TB. PQ ya, PQ sama dengan TB yaitu 12 ya. Nah, kemudian kita masukkan untuk rumus Pitagorasnya PQ pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurangi AT pangkat 2. Jadi PQ pangkat 2 ya, maaf, PQ pangkat 2 ya sama dengan AB pangkat 2 dikurangi dengan AT pangkat 2. AT pangkat 2. Nah, berarti kita cari dulu ya. Berarti kita masukkan PQ tadi 12. Ya, PQ 12. Nah, kemudian sama dengan AB. AB ini 15. Ya, 15 pangkat 2 dikurangi R besar ditambah 2,5. Ya, karena salah satu jari-jari ada 2,5. Lalu pangkat 2. Nah, kemudian nanti ya yang ini kita hitung, ya berarti 12 pangkat 2 ini 144. Ya, 144. Lalu 15 pangkat 2 adalah 255. Ini 225. Nah, lalu kita pindah ruaskan. Ini kita pindah ruaskan ya ke kiri. Nah, berarti menjadi bertanda positif ya, ini negatif menjadi positif. Nah, R besar ditambah 2,5 pangkat 2. Lalu sama dengan 225 dikurangi 144. Nah, jadi hasilnya nanti R ditambah 2,5 pangkat 2 sama dengan 81. Nah, untuk mencari R tambah 2,5 adalah akar dari 81. Akar dari 81 adalah 9. Sehingga R tambah 2,5 sama dengan 9. Lalu R besarnya adalah 9 dikurangi 2,5 sama dengan 6,5. Nah, ini jadi panjang jari lingkaran yang lainnya adalah 6,5.
Nah, jari-jari yang dimaksud di sini adalah jari-jari untuk lingkaran yang besar, yaitu yang berpusat di A. Demikianlah untuk pembahasan soal nomor 3. Sekarang perhatikan untuk contoh nomor 4. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 4 cm. Sekali lagi, diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 4 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut jika jarak antara titik pusatnya adalah 30 cm. Nah, di sini kira-kira ya apabila ditampilkan hasilnya seperti gambar berikut. Lalu sekarang kita lihat ya apa yang diketahui di soal, berarti jari-jarinya, jari-jari untuk lingkaran besar itu 14 cm. Kemudian jari-jari untuk lingkaran kecilnya itu adalah 4 cm. Ya, dan jarak titik pusatnya adalah 30 cm. Ya, berarti di sini nilai D-nya. Ya, nilai D-nya adalah 30 cm. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Ya, rumusnya ini kita buat ya. Nah, berarti kita mencari jarak garis singgungnya yaitu M di sini ya. Nah, M. Berarti di sini nanti kalian perhatikan ya. Untuk nilai D-nya maka kita masukkan 30 pangkat 2. Lalu dikurangi dengan jari-jari lingkaran besarnya adalah 14 dan jari-jari lingkaran kecil adalah 4. Lalu 30 pangkat 2 sama dengan 900 dan 14 ditambah 8 sama dengan 18 pangkat 2, 324. Apabila dikurangi hasilnya ada 576. Nah, sehingga nanti untuk 5 akar daripada 576 adalah 24. Ya, sehingga panjang garis singgung kedua lingkaran tersebut, ya garis singgung persekutuan dalam ya kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm. Nah, ini untuk jawaban daripada contoh nomor 5. Demikianlah penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian dalam mempelajari tentang garis singgung persekutuan dalam. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.